Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, eh, dalam internasional sekarang Father's Day, ya, hari ayah. Ya, nanti kita berdoa di bagian terakhir. Ya, jadi kita punya Tuhan, ya, yang adalah Bapa kita. Ya, kita memanggil dia Aba, Bapa. Ya, itu keluarga, itu dekat. Ya, pribadinya yang menyebut nama sebagai Bapa. Nah, kita mengenal, kalau orang tanya, siapa nama Tuhan kamu atau Allah kamu? Namanya Yesus. God Almighty that save. Ya. Dan Abba, Bapa. Ya, namanya Bapa. Kita nggak usah malu bahwa Yesus panggil Tuhan Bapaknya ya Bapa. Ya. Dan di dalam Yesus kita panggil Bapa. Dan kita bersyukur ya malam hari ini kita senantiasa bersyukur. Kita diajarkan bersyukur ya, bahwa Allah aja bersyukur, bergirang dikatakan. Dia memberkati kita. Ya, dikata sampainya seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik. Jadi saudara, kalau orang bilang Tuhan juga melakukan hal yang buruk, hal yang jelek, kecelakaan, penyakit, itu dusta. Itu bohong ya, itu iblis. Ya, hanya berbuat baik kepadamu. Ya, dan membuat kamu banyak. Ini janji kepada Israel. Ya, keturunan kita seperti bintang di langit. Ya Tuhan ya. Dan selanjutnya kita melihat Allah bergirang. Ya, bergirang artinya bersukacita, bersyukur atas saudara karena kita. Coba lihat dari Ulangan 30 ayat 9-nya. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan. Oh ya, sekali lagi kebaikan. Sama-sama katakan kebaikan. Hanya kebaikan. Ya, dalam segala pekerjaanmu, apa yang kita kerjakan hanya kebaikan. Kita harapkan kebaikan. Dan dalam buah kandunganmu, ya tadi dibuat sangat banyak. Karena ini janji berkat Abraham kan. Ya, dia Allah yang setia. Nanti kita akan dengar dia banyak Allah yang setia. Dia tidak akan lupa janjinya atau melewatkan gitu aja. Atau menyangkali atau berdusta. Nggak mungkin. Ya, dalam hasil ternakmu. Artinya apa yang kita kerjakan. Bisnis, usaha. Dalam hasil bumimu. Ya, ada yang bekerja ternak. Ada yang bekerja ladang atau sawah ya. Bumi. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali. Lihat ya. Jadi sekali lagi bergirang. Ya, karena engkau dalam keberuntunganmu. Ya, dia nggak mau anak-anaknya rugi. Sama-sama katakan dalam kebaikan, dalam keberuntungan. Ya, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Ya, nenek moyang orang Israel, ya kita di dalam Kristus adalah Israel. Itu Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Nah, itu semua nenek moyang karena iman ya mereka bergirang. Terima kasih karunia Tuhan, terima berkat-berkat Tuhan. Sama-sama katakan, Bapa saya memberkati saya dengan besar. Ya, pada hari yang ketiga. Sudah tahu ya, hari-hari ini banyak orang mengutuki Israel ya. Dan Iran lagi rudal itu 2 sampai 200 katanya lebih. Rudal besar. Tapi kita tahu Tuhan yang berperang kata mereka. Mereka tidak akan bisa dimusnahkan karena Allah setia. Yang percaya katakan amin. Ya, karena itu dia bergirang itu bersukacita, bersyukur. Kalau Tuhan kita bergirang, masa kita bersedih? Ya, bersukacita, kenapa? Mari kita bersukacita, senantiasa bersukacita. Bersukacitalah. Kenapa? Karena kita tahu Allah kita bergirang. Amin. Ya, celebrate. Ya, give thanks. Hati bersyukur. Kalau kita bersyukur tuh karena kita secure. Ya, ketika salah satu anaknya Yakub ya Israel dari Lea itu namanya Yehuda. Ya, makanya orang Israel disebutnya orang Yahudi kan Yehuda.
Itu bicara tentang praise, bersyukur, bersukacita. Kejadian 29 ayat 35. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, saudara. Kalau belum kelihatan, kita sudah terima, kan? Dalam Markus 11 ayat 24, kita berdoa aja kita udah menerima. Karena kita menerima, kita bersyukur. Yang percaya katakan amin. Ya. Kita bersyukur karena kita sudah menerima. Di alam roh sudah terima. Tinggal manifestasi aja ya. Akan muncul. Sebab itu, itulah sebabnya ia menamakan anak itu Yehuda. Yuda, ya, Yehuda. Yada, itu praise, Yada. Ya, praise. Jadi itu ia tidak melahirkan lagi. Luar biasa ya saudara ya. Jadi kita bersyukur untuk itu. Jadi Pastor Gabriel yang sampaikan ya. Jadi dia menyampaikan ya kalau orang tertekan itu kan ada rasa gagal, rasa malu, kondem, ya tidak cukup baik. Dia menceritakan tadi sejak umur 10 tahun di SD, ya ada gurunya yang sentimen gitulah kurang lebih ya ceritanya. Saya nggak bisa panjang-panjangkan, tapi dia diadukan gitu ya, waktu sempat down ya, sempat turun, tapi Tuhan memulihkan ya ketika kita orang nggak bisa bersyukur tuh karena nggak merasa minder, merasa kurang gitu, atau merasa gagal. Ya, kalau kita hidup dari kegagalan masa lalu, penyesalan masa lalu, biasanya minder atau rendah diri, ya bukan rendah hati, ya rendah diri dan selalu merasa gagal. Nah, saudara, apakah kabar baiknya ya sekarang orang yang pun hidup masih di dalam kekalahan, kegagalan, ya bukannya oke-oke aja, ada konsekuensi, tapi Tuhan membebaskan gitu. Ya kita kalau dibilang kita hidup dengan karya Yesus, ucapan syukur, bukannya artinya enak dong bikin dosa gitu ya, di bawah kasih karunia selalu dibilang gitu ya. Wah, kalau menyalahgunakan bahasanya gitu. Mana ada menyalahgunakan? Kasih karunia itu pribadi Yesus yang ada dalam diri kita. Bagaimana bisa menyalahgunakan kalau kita berserah, bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Dan Yesus di dalam kita, pada hikmat Kristus, kepada tuntunan pimpinan Kristus yaitu Roh Kudus. Mana ada ya hidup di dalam kekalahan atau pecundang. Yaitu karena tidak mengerti bahwa kasih karunia itu ada pribadi Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan kasih karunia, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Ya pribadi Yesus. Kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus, datang ya pribadi Yesus. Dan kita menerimanya, kita sudah menerimanya. Amin. Ya. Jadi tadi juga disampaikan walaupun gagal, tapi bangkit, pulihkan, direstorasi. Ya kalau hidup di dalam, ya saya emang begini, minder, kalah, gagal, terus, ya upah dosa adalah maut, dibilang Roma 6 ayat 23 bilang gitu ya. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi, ya sebaliknya, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Kalau hidup di dalam dosa, ya kematian. Nah, kalau kita nggak bisa mati lagi, kita udah mati. Manusia lama kita yang gagal, yang jatuh. Oh, kita bilang, oh itu manusia lama saya. Oh itu enak dong bikin dosa. Nggak ada yang enak dosa itu. Ya, jadi nggak pernah di New Christian Church atau di gereja ini diajarkan dosa itu baik, oke gitu. Enggak, gagal itu oke, enggak. Ya, karena solusinya adalah kasih karunia Allah adalah hidup. Ya bukan kematian lagi, hidup.
yang kekal, bahkan selama-lamanya, continue, berkelanjutan selama-lamanya, tidak berkeputusan. Ya, jadi walaupun upah dosa adalah maut, tapi tidak ada lagi penghukuman. Ya, Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang, now, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena penghukuman kita sudah ditimpakan kepada Yesus. Habis semua, beres. Gitu cara berpikirnya saudara. Baru ya, dosa tidak berkuasa. Kalau kita tidak di bawah hukum Taurat, kita tidak di bawah penghukuman lagi, tetapi di bawah kasih karunia. Kalau dosa tidak berkuasa, ya kita yang berkuasa. Kristuslah yang berkuasa maksudnya. Kehidupanlah yang berkuasa. Hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia yang berkuasa dalam kehidupan kita. Ya, hukum dosa, hukum maut kalah udah sama hukum roh yang menghidupkan itu. Kita minggu lalu kita dengar. Amin. Ya, itu yang luar biasa. Nah, yang berikutnya itu karena karya salib ya. Di Mazmur 85 ayat 11 disampaikan kasih, mercy, ya belas kasihan, kasih, dan truth, ya kesetiaan tuh di truth, terjemahannya kesetiaan ya, kasih dan kebenaran itu bertemu, keadilan, righteousness, dan shalom, peace, bercium-ciuman. Di mana? Di kayu salib. Jadi kita tahu bahwa kebenaran, ya truth, kebenaran, righteousness, kebenaran, ya, dan atau keadilan, ya dengan kasih bertemu, dengan kasih, dengan damai sejahtera, shalom bertemu di kayu salib. Ya kalau Tuhan bawa dosa, hapus saja di bawah karpet, ya dia nggak adil. Tapi kalau Yesus yang mati di kayu salib menanggung semua dosa sebagai kita untuk kita, itu adil dan benar. Ya. Karena dosa satu orang, maut berkuasa. Siapa? Adam. Tapi karena kita menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran Kristus, hidup. Ya jelas ya saudara. Jadi itulah karya yang luar biasa. Kita tahu salib itu luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Amin. Ya, jadi kita lihat itu dosa beres ya. Dan kalau dosa beres, ya sembuh, pulih, ya bukan kematian lagi tadi. Ya, jadi walaupun tidak ada lagi penghukuman, ya itu yang menjadi dasar bahwa kita merdeka, bebas ya, bukan bebas berbuat dosa, dimerdekakan dari dosa. Ya, dari kayu salib dan kita sembuh. Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku, dibilang ya, my flesh, dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, bagianku, dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kurang itu jelas ya, bahasa Inggrisnya coba lihat nih, King James-nya. My flesh and my heart fail, ya gagal. Nah ini bicara orang yang sakit, ya flesh termasuk kulit ya. Dan hati, heart, jantung. Ya, failed, gagal. But God is the strength of my heart. Kesembuhan, saudara. Mas, kita setiap hari sering katakan ya, jantung Kristus. Ya, kalau orang kalau orang semua dikatakan kalau meninggal gitu kan, kalau diperiksa dokter atau di otopsi, kalau dia nggak tahu kenapa penyebabnya, dia bilang gagal jantung aja kan, serangan jantung, ya karena jantungnya berhenti. Tapi Tuhan adalah kekuatan daripada jantung kita, my heart. Dan bagian kita itu selama-lamanya, my portion is forever. Ya. Flesh juga tadi bicara, tadi Pastor Gabriel bagikan, siapa yang sakit kulit, eksim atau itu ya, sembuh saudara. Dengan firman ini. Jantung kita kekuatan tuh.
kekuatan. Tuhan adalah kekuatan di jantung kita. Ji Tuhan ya, yang suka lari apalagi suka ya perlu jantung yang kuat. Ya semua kita. Amin. Ya, yang mengalirkan kehidupan. Jadi deklarasikan, perkatakan. Ya. Jadi semua tadi dikatakan yang pernah gagal, tapi kita telah dibangkitkan karena kasih setia Kristus. Amin. Ya, tadi kesaksian juga Pastor Mark, saksian dia lagi antar anaknya di sekolah di lampu merah, di depan ada mobil berhenti, dia auto brake ya, auto brake hold, dia pencet dia ternyata nggak aktif gitu. Ya tadi saya pakai mobil orang ya yang rem tangan yang kuno kan yang kayak tarik gitu, crack gitu ya. Ada yang pakai sekarang auto brake yang tekan aja. Tapi kadang-kadang ditekan nggak jalan memang saudara, nggak aktif. Nah singkat cerita dia pencet nggak aktif, tapi ambil tas di belakang, ya tabrak mobil di depan. Nah, dia cerita sebagai gembala, ya malu juga pas turun ternyata di depan supirnya perempuan gitu. Dia kenalin ya, oh Pastor Gabriel ya katanya, tabrak bempernya, pinggir, dia malu ya, tapi berdoa sama Tuhan, tiba-tiba bempernya yang melegok itu muncul lagi dan tidak ada baret sedikit pun di mobil depan, padahal mobilnya yang di depan yang tabrak mahal. Ya, karena Tuhan itu adalah kasih, dia penolong kita, amin. Nah, jadi yang kita pelajari ya, bahwa dia bergirang karena kita bersyukur, dan dia membebaskan kita dari dosa, dan dia adalah kasih. Jadi kalau kasih Allah, ya, kasih Tuhan tak berkesudahan. Ya, tadi kita nyanyikannya, tak habis-habisnya rahmatnya, kasih karunia-Nya selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Ya, jadi semua upah dosa dalam maut sudah dibereskan. Gak ada lagi kematian dalam kehidupan kita, hanya kehidupan. Bahkan jantung kita tadi ya dibilang, daging kita, semua, setiap sel, setiap jaringan anggota tubuh kita ada kehidupan Kristus. Nah kita kalau terus perkatakan, terus deklarasikan, ya seingat, ya lagi mandi, lagi makan, atau lagi jalan dimanapun, apalagi lagi lari-lari, olahraga misalnya, kita katakan jantung Kristus. Ya atau naik tangga, kadang-kadang orang kan sakit kakinya tuh, bilang kaki Kristus. Ya, dagingku dan hatiku, ya gak bisa habis karena ada kekuatan Tuhan. Gunung batu kita, kekuatan Tuhan. Nah, itulah yang mengasihi saudara dan saya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah. Ya kita bagaimana mengasihi kalau kita gak terima kasih Allah? Kita mengasihi karena dia lebih dulu mengasihi kita. Karena itu kita terima. Sebab Allah adalah kasih. Ya, itu adalah personifikasinya Tuhan. Tuhan adalah kasih. Gitu. Ya, kita terus kalau Tuhan berhenti atau Allah berhenti mengasihi, dia berhenti jadi Allah, nggak mungkin kan? He is. Allah adalah kasih. He is. Ya, sekarang, now. Ya, dan kasihnya adalah kasih yang cuma-cuma. Ya bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Coba ayat 16 juga diulang lagi kan. Kita telah mengenal, kita udah mengenal bahwa Allah adalah kasih. Dan telah percaya, dan percaya itu artinya tangan terbuka menerima. Katakan saya menerima. Ya, akan kasih Allah kepada kita. Hal-hal baik terjadi ketika orang mengetahui bahwa Allah mengasihi dia. Pasti terjadi
hal-hal yang baik. Ya, Allah adalah kasih. Love. Ya, kasih. Ya, barang siapa tetap berada di dalam kasih, atau di dalam Kristus, ya tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ya. Amin. Ya, kita tetap sama-sama saya tetap berada di dalam kasih karunia. Sayangnya ada orang-orang Kristen jatuh dari kasih karunia. Itu masalahnya, saudara. Dia jatuh dari ketinggian. Kasih tidak bisa gagal. Coba 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Love never fails sebenarnya. Dan diterjemahkan tidak berkesudahan. Iya. Nggak bisa gagal. Never fail. Nggak bisa berhenti. Ini agape. Agape itu kasihnya Allah. Bukan kasihnya kita. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Ya di surga nggak ada nubuatan lagi. Nggak ada bahasa roh. Ya, pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih tidak berkesudahan. Karena kasih adalah Allah. Ya, tadi kalau mau punya pasangan dia bilang listingnya ini. Dicek dengan kasih Allah. Ya, 1 Korintus 13 ayat 4 ayat 7-nya kita baca aja dengan cepat. Kasih itu sabar. Ada sabar nggak listingnya? Ada murah hati nggak? Tidak cemburu. Tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Nggak memegahkan diri. Sombong gitu ya. Enggak. Tidak melakukan yang tidak sopan. Ya sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia nggak egois. Tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak penendam. 6. Tidak bersuka-cita karena ketidakadilan. Ya. Ada orang-orang nggak peduli. Mau orang adil, nggak adil. Ya dia pokoknya cari untung buat dirinya aja sendiri. Tapi bersuka-cita karena kebenaran. Nah, kita memiliki sekali lagi kebenaran apa? Kebenaran hadiah. Ya, 7. Ya, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, itu Bapak nih lihat ya. Ya, kasih menutupi banyak sekali dosa kan? Dan mengharapkan kepada Bapak. Luar biasa. Ya, lanjut ya. Jadi, sekali lagi kita punya Bapa yang adalah kasih. Tadi never fails ya, tidak pernah gagal. Bahasa Yunaninya fails itu ekpipo, ekpipto. Ya, gagal. Tadi kita bicara kita pernah gagal atau jatuh atau gagal. Ya, tapi jangan gagal jatuh ya dari ketinggian kasih karunia. Itu ingatnya itu aja. Kita teguh absolut mutlak berdiri ya, dalam Galatia 5 ayat 4 dikatakan kamu lepas dari Kristus ya. Ini Christ is become of no effect. Orang tuh ada orang Kristen di Galatia kan orang Kristen nih tidak berefek jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi kalau orang masih mengharapkan kebenaran diri, upaya usaha diri, kebenaran dia, dikatakan kamu hidup di luar kasih karunia. Ya, you are fallen from grace, jatuh dari ketinggian kasih karunia. Ya. Jadi kalau kita tanya kenapa kita terus gagal, karena Kristus tidak berefek, udah gitu aja. Dan orang sedang menghadapi tantangan, masalah. Bahkan ya sekarang kalau kabar baiknya sekalipun sudah gagal di dalam posisi yang kayaknya terpuruk, kalau kita mau Kristus berefek ya, Kristus itu nyata, dia kesembuhan ya kesembuhan misalnya. Tapi kalau fallen ya jatuh ya hidup di luar kasih karunia, tadinya di situ. Nah ini saya harus ingatkan. Iblis benci banget saudara dan saya sebagai orang Kristen itu tinggal teguh di dalam kasih karunia. Ya kan karena kasih karunia kasih Allah kan. Tapi yang cuma-cuma makanya disebut karunia. Itu pribadi Yesus kan. Nah kalau nggak berefek
ya dia maunya itu aja, tujuannya supaya orang Kristen tapi mandul gitu, nggak berefek, nggak punya efek Kristus. Kristus itu nggak ada pengaruhnya, sama aja sama orang dunia. Wah, orang Kristen jahat semua, tukang bohong semua, penipu semua, pejinah, berampok, bahkan nggak ada bedanya aja. Belum lagi ya orang dunia sakit ya sakit juga, kena wabah juga, sial juga, kecelakaan juga, nggak ada efek aja. Kristus mau ada nggak ada orang-orang seperti itu, saudara. Bahkan dia sampai bilang gitu. Ya, saya ketemu beberapa orang berkata, wah, lebih nyata iblis gitu kan. Iblis kayaknya lebih nyata, lebih apa tuh? Tuh kan kelihatan Tuhan mah nggak adil, bahkan bilang Tuhan mah kayak nggak ada efeknya. Nah, ini jawabannya, saudara. Kenapa nggak berefek? Karena hidup di luar kasih karunia. Jadi kabar baiknya apa? Ya kembali dalam kasih karunia. Gimana caranya? Ya percaya, terima bahwa kasih Allah yang lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur, tinggal diterima, tangan terbuka menerima. Saya percaya, jangan balik lagi mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Gitu. Ya, jadi kalau ya ada ketemu teman lain lagi, ya kalau tuntutan ya akan terus bertambah gitu. Gimana Pak Mas? Ya tuntutan itu dari segini jadi segini gitu. Ya, kalau supply kasih karunia, ya kita tinggal terima, sudah mentok plafon, semua apapun yang diinginkan orang kita terima. Ya, dan itu dikatakan kita hidup di dalam kasih karunia. Coba ayat 5-nya. Sebab oleh roh tuh, dan karena iman, ya kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Oleh roh, hidup oleh roh, bukan hidup oleh daging. Hidup daging itu hidup upaya diri. Tapi kalau hidup oleh roh karena iman. Kalau iman itu artinya saudara apa? Ya karena iman hanya terima. Sama-sama katakan iman itu tangan terbuka menerima. Dan kita belajar juga. Jangan juga, ya saya terima dari Tuhan, yang buruk juga saya terima. Oh itu salah lagi. Tadi nggak ada yang buruk dari Tuhan. Kenapa? Ya kan Tuhan terserah dia dong. Nggak ada, dia adalah kasih. Ya, jangan mau itu plesetan lagi. Kalau kita karena iman terima dari Tuhan, dari Bapa, itu memiliki opini yang baik tentang Tuhan, itu dikatakan. Ya. Makanya kita menantikan jawaban itu, menantikan kebenaran yang kita harapkan. Yang kita harapkan kebenarannya apa? Kebenarannya apa? Ya dari firman. Kalau gini, ya nggak apa-apa lah, saya sakit gini, saya berdamai dengan penyakit saya. Ya ini juga kasih karunia Tuhan, saya begini, saya begitu. Itu dibohongin, saudara. Ini pelajari baik-baik. Misalnya ada berapa orang, ya turunin. Kalau ya dari Pastor Prince selalu mengajarkan, ya kalau tembak matahari. Kalau meleset kena bulan. Jadi kita nggak turunin standarnya. Nggak turunin mentok plafonnya. Karena bukan kita kok, nggak artinya bukan upaya kita kok. Tapi kalau pekerjaan Tuhan yang sempurna, ya sempurna lah. Ya beberapa orang karena menurunkan kebenaran hadiah itu, jadi bukan yang benar akhirnya yang diterima. Kematian lagi, saudara. Ini sulitnya karena apa ya? Jatuh dari kasih karunia tadi. Ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus tuh ya. Jadi ini masalahnya di Galatia ya, yaitu disuruh sunat gitu, baru kamu jadi kudus misalnya, atau baru kamu berkenan. Hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti bagi kehidupan kekal ya.
di dalam Kristus. Nggak berarti kalau sudah bilang, tapi sunat kesehatan boleh nggak? Ya boleh aja kalau punya anak sunat kesehatan atau apa gitu. Tapi bukan arti dalam konteks keselamatan, ya. Karena itu upaya gitu. Oh, karena saya begini saya baru dapat berkat. Nggak bisa begitu. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ya, yang iman yang bekerja oleh kasih Bapa, agape. Luar biasa, saudara, luar biasa, ya. Karena itu ketika anak yang hilang tuh gagal juga, anak yang hilang, ya kembali ke rumah bapaknya. Ya untung dia pulang, dia ingat karena lapar dia pulang ke bapaknya. Nggak masalah, Tuhan sampai nggak lihat motifnya, yang penting dia pulang. Ya, itu diberikan jubah yang terbaik. Artinya jubah apa? Jubah righteousness, kebenaran. Nah, kebenaran itu jangan dimanipulasi oleh siapapun, saudara. Kebenaran Kristus, kebenaran hadiah, ya, kebenaran yang absolut mutlak, kebenaran iman, firman. Coba kita lihat Lukas 15 ayat 22. Tapi ayahnya itu berkata, ya Bapak nih, kita kasih Bapak ya. Anak yang hilang itu sebenarnya judulnya mesti kasih tentang kasih Bapak. Gambaran kasih Bapak, berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah. Ya cepetan, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Jadi jubah yang terbaik tuh nomor 1 yang diberikan. Maksudnya jubah kebenaran itu. Saudara, kalau udah dikenakan jangan dilepas. Ya, ada satu kali waktu undangan pesta, Tuhan kirim nggak ada yang nggak pakai jubah pesta, dibilang pakaian pesta. Itu jubah kebenaran. Diusir juga, dibuang juga itu. Dimasukin kegelapan. Ya, maksudnya kalau kehidupan orang Kristen bahkan hidup dengan kertak gigi, dengan kegagalan, ya kadang-kadang prihatin juga lihat punya anak sakitnya aneh-aneh misalnya. Padahal nggak harus begitu, saudara, benar-benar. Karena semua dari Tuhan itu baik. Tadi kita udah dengar. Bapak bergirang untuk memberkati kita dengan hal yang baik. Luar biasa baik bahkan. Ya, dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih kasut, dipestain, dipotongin lembu muda gemukan yang ada gambaran Kristus. Itulah tentang kasih Bapa, itulah tentang kebaikan Bapa. Dan Tuhan senang, Tuhan bersukacita. Itulah kalau kita bicara tadi, sekarang kita gesernya ke iman tuh ya. Bahwa kita diselamatkan, benar-benar hidup kita itu bukan dari kematian jadi hidup. Amin. Ya kalau masalah dosa gagal itu kematian semua. Kita juga dimerdekakan, dilepaskan dari itu. Itu luar biasanya kasih Tuhan itu. Efesus 2 ayat 8-9. Nah, ulangnya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, by grace, kasih karunia through faith. Jadi memang tidak otomatis gitu ya. Karena Tuhan mati buat semua orang, tuh semua orang selamat. Semua orang punya potensi keselamatan. Karena Tuhan mengasihi semua orang. Dosa semua orang ditanggung, ditimpakan kepada dia. Tapi kita harus terima. Kalau enggak ya masih di bawah penghukuman, di luar Yesus. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ya, kasih karunia itu bukan usaha kita. Pemberian. Gift. Hadiah. Amin. Ya, jadi terima. Ayat 9-nya bilang, jadi pemberian diulangi lagi ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi nggak ada, jangan ambil kredit gitu, jangan ambil, wah ini karena saya baik, karena saya begitu. Enggak. Karena dia baik, karena dia kasih. Allah adalah kasih. Amin. Ya, tangan terbuka menerima. Dan kita belajar semua hal-hal baik, nggak ada yang buruk. Yang luar biasa baik yang dari Tuhan. Ya, jangan diturunin, artinya kalau diturunin tuh
sama aja bukan kebenaran masalahnya. Ya. Sampai faith itu faithfulness, dari kesetiaan Tuhan. Amsal 20 ayat 6. Kita belajar terus ya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ya, kesetiaan itu, faithfulness itu hal-hal yang berguna, ya, lebih daripada baik hati tuh. Jadi gimana kita punya faith? Ya, dari kesetiaan Tuhan. Ya, akar katanya kesetiaan tuh emuna. Amin. So be it. Emuna tuh akarnya lagi amin. Amin, ya. So be it. Jadi terima dengan tangan terbuka lagi. Amin, ya. Orang yang setia saya menemukannya. Ya Yesus. God is faithful. Tuhan adalah setia. Artinya apa? Ketika saudara berharap sesuatu, janji Bapak, kebenaran Bapak, saudara, kita nggak perlu ngeden gitu, Ranti nggak perlu ngeden, tapi kita posisinya terima. Jangan tiba-tiba mengendor gitu, dilepas, dibuang, jangan. Nggak ada poinnya. Ya, kalau kita percaya, ya percaya. Saya disembuhkan, ya saya disembuhkan. Saya dimudahkan, ya saya dimudahkan, titik. Ayatnya mana itu? Ya. Dengan mulut dia puaskan mulut kita dengan goodness, kebajikan, sehingga masa muda kita diperbarui seperti Raja Wali misalnya. Tambah hari, tambah tahun, tambah kekuatan. Itu firman, ya firman. Kenapa? Kekuatan Tuhan. Ya. Jadi sebagaimana hari-hari kita, ditambah kekuatan kita. Itu berkat Asyir, kan? Jadi ketika kita percaya, ya percaya. Kalau Tuhan bilang aku akan buka kandunganmu, ya Tuhan buka, titik, gitu aja. Karena Tuhan mau dan sanggup. Gak usah ngomel-ngomel kapan-kapan atau bagaimana, nggak tahu. Ya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Gitu. Kenapa? Karena dia setia, faithful. Tuhan nggak mencela-mencela gitu ya. Maksudnya gini, kemarin kata Tuhan kasih, sekarang enggak. Kemarin katanya menyembuhkan, tiba-tiba kayaknya enggak gitu. Nggak begitu, saudara. Ya, walaupun mungkin seperti Yusuf, katanya jadi raja, kok sekarang jadi budak, sekarang di pasar budak. Ya tetap percaya karena Tuhan menyertai, udah gitu aja. Kok jadi dimasukin penjara karena udah pikir-pikir udah lumayan hidupnya? Karena bukan itu. Betul-betul Tuhan mau, kesetiaan Tuhan menjadikan dia orang kedua di Mesir, Perdana Menteri di Mesir, yang menjadi roti hidup, memberi makan dunia. Itu contohnya. Kenapa? Karena kesetiaan Allah. God cannot lie. Tuhan tidak bisa berdusta. Kalau dibilang Allah kasih setia atau faithfulness, ya dia setia. Ya, nggak bisa berubah. Faithful. Ayat 2 ayat terakhir, ya, Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan, kasih setia Tuhan tuh ya. Hesed, kasih setia atau kasih Tuhan, kasih dan setia nih ya. Ya, juga kasih juga setia sering sebutnya. Tak habis-habisnya rahmatnya, tak habis-habisnya hesednya. Faithfulness-nya nggak habis, selalu baru setiap pagi. Ya. Dia bilang selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Kasih karunia Tuhan baru tiap pagi, kesetiaan Tuhan baru tiap pagi. Ya, kita gagal pun baru di reset lagi. Ya, jadi jangan pun juga, ya saya salah ngomong, saya salah gini. Yang penting setiap hari baru, setiap saat, ya kita nggak mau fail gitu. Kita tetap aja bersandar, berharap kepada Tuhan yang setia, yang kekal setianya, besar setianya. Ya. Kayak yang kita nyanyi lagi ya. Besar setiamu, Allahku.
Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Luar biasa ya. Nah, ayat terakhir, ini berkat buat bapak-bapak ya, karena ini Father's Day. Diberkatilah men ya, orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kita mengandalkan Tuhan, saudara. Ya, kita bersandar pada Tuhan. Yang kita andalkan bukan kekuatan kita, kekuatan yang dari Tuhan. Menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, kalau harapan itu kan karena pasti, hope pasti, karena kasih setia Tuhan, jangan diturunin. Jangan dikurang-kurangin. Kayak, ya mungkin Tuhan nggak bisa lah kalau kasih segini. Ya kita turunin lah di dalam kemampuan dia. Nggak begitu ceritanya, saudara. God is able to do exceedingly sebenarnya. Tuhan sebenarnya sanggup melakukan jauh lebih banyak, lebih tinggi, lebih besar, exceedingly, abundantly, above tuh, dari apa yang kita doakan dan kita imajinasikan. Kalau makin sulit buat manusia, sebenarnya makin mudah buat Tuhan. Yakin itu aja. Amin. Ya, makanya Tuhan Yesus karena bilang kan, mudah mana angkat tilammu dan berjalanlah, atau dosamu sudah diampuni. Bagi Tuhan sulit, karena dia harus di kayu salib mengampuni dosa. Ya, bagi kita mungkin dosamu diampuni nggak kelihatan. Tapi itu yang membuat absolut mutlak semua pengharapan kita tuh pasti. Karena dosa kita sudah diampuni. Karena Yesus layak terima, ya kita terima. Pokoknya dunia mau keadaannya apapun, situasi mau bilang apapun, kita berdiri teguh. Yang percaya katakan amin. Ya, biarin aja kalau orang nggak mau terima. Terus ayat 8. Nah, makanya ini orang ini kayak apa? Dia bilang, orang ini seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya karena ditanam, Tuhan yang tanam. Kalau pohon di tepi air artinya dia segar terus. Ya, merambatkan akarnya di tepi batang air. Ya, seperti kita dengar firman Tuhan ke tepi batang air. Air bicara firman. Ya, bahkan yang udah mati pun, pohon yang udah patah gini, kalau dia cium air hidup lagi. Luar biasa ya. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik datang, heat comes, dia tidak lihat gitu, bahasa Inggrisnya begitu. Jadi keadaan dunia yang disebutnya krisis atau keadaan yang nggak baik-baik aja mungkin ya. Keadaan ekonomi semua bilangnya sepi ya. Nggak ada urusan buat kita. Ya, karena firmannya nggak bilang begitu. Kita ditanam di tepi aliran air. Daunnya tetap hijau, evergreen. Kayaknya ada pohon yang evergreen kan, tetap hijau. Ya, tidak khawatir dalam tahun kering, dalam keadaan krisis, nggak khawatir. Orang dia ditanam oleh Tuhan sendiri. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Buahnya yang dinikmati semua orang tidak berhenti. Itulah kehidupan dari kesetiaan Tuhan. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan malam hari ini. Sudah yang dengar di rekaman YouTube, sudah dengar kesetiaan Tuhan, sudah dengar kabar baik, sudah dengar kasih karunia Tuhan, ya, iman yang sudah dengar, firman iman, sudah terima aja. Ikuti saya berdoa. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Kristus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih. Saya menerima kesetiaan Tuhan. Saya menerima semua berkat manifestasi dari kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya, mari kita tutup firman Tuhan dengan perjamuan kudus. Ya. Ya, kita sudah dibersihkan dengan air yang jernih.
Dan kita terjemahan kudus seperti kain linen halus yang putih bersih yang membasuh kita dari semua dikeringkan ya, segar, baik. Hidup saudara hari Senin, Selasa dan selanjutnya penuh sukacita, penuh damai sejahtera dan manifestasi dari semua janji-janji Bapa. Saudaraku yang kekasih, sebab apa yang kuteruskan kepadamu aku terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita berbuat ini memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit. Kita menerima keuntungan apa yang Yesus kerjakan. Ya, kita discern dalam sebagai mengakui tubuh Kristus, diremukkan supaya kita utuh. Sukses utuh berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluaran darah menghapus dosa dan kesalahan kita. Taken away. Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung antara bumi dengan langit. Ya, menanggung semua murka, semua kutuk, semua kematian. Ya, semua yang buruk dalam kehidupan kita diserap habis. Ya, kita tinggal rest, berharap, bersandar pada kemurahan kebaikannya saja. Dan berkata sebagaimana Yesus di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoela, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Ya, seperti pohon tadi yang ditanam oleh Tuhan di tepi batang air, melambatkan di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak melihat panas teriknya, evergreen, selalu berbuah pada musimnya. Tidak layu daunnya. Ya, kita makan daging sepaha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik, oleh butter dan madu dari gunung batu. Berarti enak. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan ya, bila kepala sehat, Kristus kepala kita, tubuh sehat, kita daging Kristus, tulang Kristus. Tadi ya, jangan punya sakit kulit apapun, sudah sembuh. Flash kita, heart kita, jantung kita baik sempurna. Ya, sembuh. Bahaya juga baru masuk, sembuh. Dan sudah makan, ini cara perjanjian baru yang dimateraikan dari darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Tidak diinput. Tadi segala dosa kita hapus, taken away. Ya, kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita pewaris. Ya, bukan di bawah hukuman, tapi pewaris. Pewaris Kanaan, tempat perhentian Tuhan, tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, yang kita tidak bangun, kita tidak isi, kita milikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Ya, sumur air bicara finansial ya. Yang kita nggak gali, kita minum air. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun dalam bejana tanah liat, kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Nggak ada yang miskin, nggak ada yang kekurangan makan. Kita mewarisi dunia ini, wealth and health di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan air. Golden oil dari golden pipe, berkat pneumatikos in heavenly places. Warisan anak sulung, karisma, kandungan roh. Semua janji berkat Tuhan se-Alkitab menjadi milik kita. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya.